Itu ayat 1 itu. Nah, kan katanya itu sebabnya dia masuk Islam. Itu yang dibahasnya. Katanya gini, tapi kalau nanti kurang tolong saya dibantu diperjelas ya Bang ya. Di situ kan ada yang berfirman. Pada awalnya ada yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Dan yang ketiga apa tadi? Apa lagi itu Bang? Lagi Bang? Satu lagi yang ketiganya. Yang berfirman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama pada dengan mulanya Allah. ada yang berfirman itu katanya. Pada mulanya ada yang berfirman itu katanya. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Nah, terus yang ketiga, tolong. Nah, itu dia. Ya Allah. Kenapa? Nah, iya Bang. Nah, jadi itu dia. Jadi maksud saya gini Bang. Itu nanti pendapat saya dari pendeta yang masuk Islam itu bisa juga jadi modal abang nanti debat di teman-teman kita yang lain kan gitu. Terus yang bikin dia bingung, makanya jadi mualaf itu apa di ayat itu? Nah, itu dia, bukan pada mulanya ada firman, bukan gitu. Apa tadi? Dan firman itu bersama-sama Allah, bukan begitu katanya. Pada mulanya ada. Jadi katanya kayak mana? Nah, pada mulanya ada yang berfirman, itu yang sebenarnya bahasa Yunani katanya. Pada mulanya ada yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah itu udah pernah dibahas langsung di Instagram, pernah itu langsung di komen langsung di yang menyebarkan berita itu udah dikonfirmasi langsung bahwa memang dia salah memahami dalam mengartikan bahasa aslinya. Jadi udah ada di komen-komen. Aku pernah baca kok. Tapi nggak tahu mungkin Bapak baca di situ juga, tapi aku udah pernah lihat itu di Instagram dan memang sudah dibalas sama orang Kristen yang bisa berbahasa aslinya, yang paham gitu. Dan memang si pendeta itu yang salah memahami, salah dia mengartikannya. Oh, gitu ya Bang ya. Jadi aku nggak pada terlampau paham kali, makanya mana tahu itu yang sebenarnya ya nggak paham juga. Terus yang kedua, selama mereka tidak akan pakai akalnya, nggak bakalan menerima apa yang kita sampaikan itu gitu ya. Orang itu nggak pakai akal semua. Gitu. Itu aja untuk saya sering ikuti Bang Farouk ini Juma dan banyaklah kawan-kawan yang banyak saya ikuti gitu aja. Ya. Oke. Bang Farouk ya, terima kasih lama berjuang, semoga sukses dan dakwahnya selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, makasih Bang Farouk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Doni, Islam Kristen, Dinda. Islam Kristen. Ya Kristen lah, karena aku udah bilang shalom. Kau tadi Islam kan assalamualaikum. Ya. Mau diskusi kita, Dinda? Iya boleh. Saya sampaikan dulu aturannya ya Dinda. Yang pertama, Dinda kalau belum bisa on cam atau nggak mau on cam, ya Dinda. Kalau Dinda mau on cam, ya Dinda Bang Farouk izinkan untuk bertanya. Lalu kita saling adu argumentasi. Tapi kalau nggak mau untuk on cam atau belum mampu, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Kok kayak gitu sih aturannya? Itu namanya aturan menguntungkan dirimu. Kan menjajah kan. Jangan kayak gitu dong aturannya. Kau udah buka komal, nanti kau bikin aturan di komalmu, datang aku cemana? Ya bukan, maksudnya aku bukan suka-suka aku juga, tapi aturan yang kau buat itu kayak apa kali? Nah, jangan apa kali lah, biar nggak diapakan gitu loh. Iya, di komal-komal itu, contoh di komal oten aja. Kami yang ditanya, tapi kami yang disuruh on cam gitu loh. Tapi ini aturanku Dinda, udah mutlak. Ini aturan mutlak dari si gondrong temanku yang nggak bercelana. Nanti aku dimarahin. Nah, aturanmu kayak gitu supaya kau bisa menggeruduknya.
karena kalau nanti nggak sesuai dengan Marahin kalau aturan ini berubah, nanti si gondrong temanku yang nggak bercelana di teleponnya aku, di kutuknya aku nanti. ya itu urusan mulai itu sama si gondrong yang kau buat itu, jangan urusanku lah. Ya udah, makanya itulah aturannya. Sekarang tergantung kamu mau terima apa tidak terima dengan aturannya. Kalau tidak mau terima dengan aturannya, silakan turun Dinda. Harus tegas. Jangan kayak gitu dong, itu nggak tegas namanya, itu namanya diskriminasi. Nah, terserah kamu menganggapnya apa, tapi begitulah aturannya dari si gondrong. Pilih mana? Dirubah lah, bisa kan dirubah kan? Nggak bisa Dinda, nggak bisa. Ya udah buka 1 juta, buka 1 juta berdirubah, mau nggak? Minta dirubah si gondrong supaya jangan dia yang dibal-bali, tetap dia juga yang dibal-bali. Ya udah, aku kasih 1 juta ya, dirubah ya, aku kasih 1 juta dirubah ya. Oh enggak lah, kemarin si gondrong aja di Bali cuman modal 30 keping uang apa? Mana enak kayak gitu diskusi? Apa ya, kamu boleh bikin aturan tapi aturanmu kok begitu banget? Mana kayak gitu? Ya makanya kan ku kasih kau pilihan. Kalau mau bertanya silahkan, tapi on cam untuk adu argumentasi. Udahlah, kita saling berdiskusi aja yang bagus, tapi maksudnya nggak usah ada aturan-aturan seperti itu. Itu namanya menguntungkan dirimu aja. Kalau gitu kita kaji temanya Dinda gimana? Tema yang mana? Ini resep hari ini nih untuk ODGJ ini resepku. Ajaran Yesus. Apa yang mau kau kaji di situ rupanya? Ya, tema kita hari ini ajaran Yesus versus ajaran Oten. Coba kita kaji nih, ajaran yang disampaikan oleh Yesus apakah sinkron dengan apa yang difahami oleh teman-teman Kristen? Contoh, ketika Yesus menyampaikan pengajaran, kata dia ini yang utama, hukum yang utama. Pengajaran yang utama adalah dengar wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang saya tanyakan sama Dindo nih, apakah kamu sepakat dengan dikatakan Yesus bahwasanya Tuhan itu adalah Esa? Sepakat. Sepakat. Dan Tuhan yang Esa itu dalam Matius 11 nomor 25 dikatakan Yesus Bapa. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan Tuhan langit dan bumi yang Esa itu adalah Bapa. Sekarang saya tanya, kamu yakin tidak ada Tuhan selain Bapa? Iya. Oke, yakin ya tidak ada Tuhan selain Bapa ya. Sekarang kita uji. Dalam pandanganmu, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Tadi kau bilang nggak ada Tuhan selain Bapa. Emang artimu emang pengertianmu Tuhan itu apa? Apa? Menurutmu pengertian Tuhan itu apa? Nah, harusnya ketika Yesus berkata hukum yang utama ialah dengar Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Harusnya orang Israel tanya, emang menurutmu Yesus Tuhan itu apa? Yesus menyebutkan Tuhan Allah itu Esa, Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Iya, Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Iya, Tuhan Allah itu Esa. Ya, sekarang saya tanya. Allah itu merujuk ke Bapa. Tuhan itu adalah kepada Yesus. Tuhan berarti Yesus cuma Yesus doang Tuhan. Itu ngarang kau. Itu aja kau nggak memahami. Matius 11:25 dia bilang aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Masa Tuhan bersyukur kan dia menyebut Bapa untuk membedakan pribadinya yang manusia. Kalau keilahiannya mereka satu. Gak pernah dia ngomong, gak ada dia ngomong gini. Gak pernah dia ngomong gini. Kemanusiaan dia ngomong jika engkau melihat aku, dia ngomong begini. Jika engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Berarti kalau dia manusia biasa, mana ada sih nabi yang lain bisa bicara seperti itu? Sekarang saya tanya. Memang ketika melihat Yesus seperti melihat Bapa, ketika Yesus diludahi berarti Bapa diludahin. Itu logika yang sesat kamu yang tidak sekian. Yesus itu logikamu itu logika yang sesat. Itu mah logika yang sesat. Sekarang saya tanya, kita kembali ke temanya saja. Dengar dulu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau percaya nggak apa yang disampaikan Yesus? Dengar dulu, kasih aku penjelasan. Sampaikan Yesus.
Kamu cuma bikin mau ketawa doang, nggak mau mendengar. Yang saya tanyakan, kau percaya nggak dengan apa yang Ya dikatakan udah, Yesus dalam ini- Markus 12 nomor ini- 29? Udah, kamu nggak usah bolak-balik. Ini aku mau menjelaskan. Kamu diam. Kau usah menjelaskan Paham? aku tanya, kau sepakat nggak dengan apa yang dikatakan Aduh, Yesus? kamu dalam Markus bolak-balik 12:29? pertanyaannya. Ini mau ku jelaskan apa enggak? Nggak usah, saya nggak minta penjelasan loh, Dinda. Ya, Kau berarti ngerti kau nggak nggak? minta penjelasan. Ya Jadi buat apa Allah. diskusi seperti ini? Jadi buat apa diskusi seperti ini kalau nggak mau minta Dinda, penjelasan? saya saat ini belum minta kau menjelaskan, tapi minta kau menjawab. Masalahnya narasimu sudah sesat. Saya tidak bernarasi. Loh, dengar dulu, Di dalam Bapak Markus Bapak itu kan 12, dengar dulu. Dinda. Kalau orang meludahi Yesus, kalau orang Dinda. meludahi Yesus tidak mungkin dia meludahi Bapak, sedangkan Bapak itu tidak Dinda. terlihat. Dengar Sedangkan dulu, Bapak itu tidak Dinda. terlihat. Di situ Dinda. dia bicara tentang keilahiannya dia, tentang hakikatnya Dinda. dia yang satu. Dinda, yang saya tanyakan, ketika Bukan Yesus saya- mengatakan, Ini Allah aku itu menjelaskan supaya kau tidak bernarasi Esa. Saya sesat. minta kau jelaskan. Kau terus Udahlah, aku kamu tuh tanya, nggak ngerti, sepakat kamu atau nggak ngerti tidak? makna Tuhan aja pun kau nggak ngerti. Oh, Yesus pun nggak Salam dua ngerti. roh, makna Tuhan aja pun kau nggak ngerti. Salam dua Saya tanya roh. sekali lagi, kau sepakat nggak dengan apa yang disampaikan Yesus Saya dalam tanya, Markus 12, Muhammad 29? rohmu enggak? Muhammad rohmu enggak? Gue kebalik nanya. Muhammad rohmu enggak? Kau Ya, balik kamu dari tadi mau dijelaskan, kamu Udah, nggak mau aku nggak penjelasan, minta tapi penjelasan, penjelasannya loh. sesat. Doni, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi ya. Dengar ya. Saya tidak minta penjelasan karena tema saya ini kan ajaran Yesus versus ajaran Jadi Oten. buat apa kau membahas itu kalau tidak minta penjelasan? Saya minta Buat apa kau membahas itu kalau tidak? Loh, Ketika- segala sesuatu itu harus dijelaskan supaya mengerti. Ketika Yesus Berarti kamu asal diimani doang dong kalau begitu. ini kebanyakan makan petir ini. Berarti kamu asal diimani doang kalau begitu. Yang Masa saya nggak minta tanya, penjelasan. kamu sepakat enggak dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 nomor 29? Katakan dulu Dari tadi sepakat sudah atau tidak, baru menjelaskan. dari tadi kau sudah tanya itu dan itu sudah selesai. Sekarang aku mau Jangan menjelaskan selesai, dia. kau nggak menjawab dari tadi. Kamu Sepakatnya. kamu membahas itu tetapi tidak mau dijelaskan.